sejahtera bagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati. Kembali bertemu dengan saya dalam renungan malam edisi Jumat tanggal 23 Juni tahun 2022. Mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Galatia pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-20. Galatia pasal 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Engkau selalu senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kami. Engkau yang memelihara dan menjaga sepanjang kehidupan ini. Sampai pada hari ini Tuhan, bersama kami kembali dipertemukan dalam renungan. Mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengurapi kami sekalian yang mendengar, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar firman Tuhan sungguh-sungguh kami mengerti dan kami pahami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Saya mengambil tema dalam renungan malam pada hari ini yaitu perubahan hidup menjadi lebih baik. Dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia, tentu ada yang namanya perubahan. Nah, perubahan tentu ditunjukkan dengan adanya pertambahan usia, dengan ditambahnya pengetahuan, akal budi, dan perkembangan secara terus-menerus. Nah, tentunya perubahan ini menunjukkan suatu hasil dari proses yang telah dialami dan dilalui oleh setiap orang, dengan harapan bahwa perubahan itu menuju ke hal yang lebih baik. Contohnya perubahan bentuk tubuh. Kemudian secara pengetahuan kita hendaknya mengalami perubahan menjadi atau memiliki hal-hal yang lebih baik, lebih luas berkaitan dengan pengetahuan, karena akal budi kita terus berkembang seiring waktu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati, hidup jemaat Galatia ketika mereka menerima Injil, mereka bersukacita dan bahagia. Itu bisa dilihat pada ayat yang ke-15. Namun pada pasal yang pertama ada hal yang sangat menjadi masalah dalam kehidupan jemaat Galatia, yang mana pada akhirnya Rasul Paulus memberikan atau mengingatkan kepada jemaat Galatia, yang mana pada saat itu bisa dilihat pada pasal 1 ayatnya ke-6 sampai yang ke-7. Di sana menceritakan apa yang terjadi dan dialami oleh jemaat Galatia, di mana mereka mulai goyah dan bimbang, yang mana banyak orang-orang yang membawa ajaran atau aliran yang tidak benar atau dapat dikatakan sesat, yang pada akhirnya membuat jemaat Galatia ini goyah dan bimbang akan Injil yang telah mereka terima. Maka dari itu Paulus mengingatkan kepada jemaat Galatia betapa bahayanya, betapa ruginya ketika mereka meninggalkan Injil. Padahal ketika mereka menerima Injil, mereka sangat bersukacita dan berbahagia. Pada pembacaan firman Tuhan, Rasul Paulus juga mengingatkan agar jemaat Galatia jangan sampai kembali kehidupan yang lama. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus ialah hidup di dalam Injil berarti menanggalkan kehidupan yang lama. Dan juga hidup menjadi orang percaya artinya tidak ada lagi perhambaan kepada Allah lain. Artinya bahwa ketika kita menerima Injil, tidak ada lagi rasa goyah, tidak ada lagi rasa bimbang bahwa Injil adalah satu-satunya jalan kebenaran. Dan apa yang telah dilakukan oleh Allah, karya penyelamatan yang dilakukan, itu merupakan suatu kemerdekaan bagi orang percaya bahwa itu adalah keselamatan yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati, berbicara dengan kehidupan kita masa kini. Masa kini banyak sekali tantangan, kemudian juga banyak sekali orang-orang yang memiliki pemahaman yang lebih. Ini menjadi suatu tantangan ketika banyak orang-orang yang mulai
mulai mencoba pengajaran-pengajaran yang mengajak kita untuk berbalik dari Injil. Mereka mengatasnamakan Tuhan, mereka mengatasnamakan Yesus, tetapi ketika kita mendalami, ketika kita mengikuti, banyak sekali berbeda dari doktrin, ajaran di dalam gereja sesuai dengan apa yang telah diajarkan kepada kita sejak kecilnya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, di dalam tantangan ini hendaklah kita diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa jangan sampai kita kembali dalam kehidupan kita yang lama. Kehidupan kita yang lama membawa kita masuk ke dalam dosa. Kehidupan kita yang lama membuat kita terbelenggu oleh dosa. Maka dari itu Paulus terus mengingatkan agar kita jangan mudah percaya dengan banyaknya orang-orang yang terus mengajak kita untuk mengenal hal-hal yang tidak baik. Walaupun kita perlu adanya perubahan di dalam diri kita, tetapi hendaklah perubahan itu membawa kita menjadi lebih baik. Perubahan wajar terjadi sesuai dengan apa yang telah kita alami dan kita lalui. Biarlah firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini mengingatkan kita agar kita tidak mudah goyah, tidak mudah bimbang dalam menghadapi ajaran-ajaran yang terus mengintai kita. Karena setiap orang, setiap hal yang bersifat buruk itu tidak akan lepas dari kehidupan kita. Biarlah tantangan itu menjadikan kita kuat, menjadikan kita kokoh, menjadikan kita berubah menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai, menjaga, memelihara kami dalam setiap tantangan, proses kehidupan yang telah kami lalui. Mari Tuhan, Engkau turut serta dan campur tangan. Biar perubahan-perubahan yang boleh kami rasakan, yang boleh terjadi dalam diri kami, semuanya menjadi lebih baik, membawa kami untuk hidup benar, semakin takut dan semakin mengandalkan Tuhan di dalam setiap perkara kehidupan kami. Ajarkan kami terus Tuhan untuk tidak berbalik dan meninggalkan kehidupan kami yang lama. Ajarkan kami untuk terus bersyukur atas kemerdekaan dari karya penyelamatan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan Tuhan firman-Mu ini agar bisa menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.